Shalom. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak kabar yang mengagetkan. Bagaimana perang terjadi antara Israel dengan Hamas. Dan bagaimana kita menghadapi saudara pemilu yang sangat di depan mata. 14 Februari kita akan melihat sekali lagi ada pesta pemilu. Nah, hari ini apakah kita bisa tetap tenang? Di saat kita mendengar begitu banyak suara, begitu banyak yang menggetarkan, begitu banyak kegoncangan. Ada sebuah tempat, ada sebuah perjanjian yang namanya gunung batu. Saudara, Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah gunung batu yang melindungi kita. Dan ada sebuah ayat yang luar biasa. Saya bacakan Keluaran 33 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Saudara, tidak semua orang bisa berdiri di atas gunung batu. Salah satunya mereka yang punya kekuatan untuk mendaki. Dan yang kedua, saudara, mereka yang punya kaki seperti rusa. Hari-hari ini, apakah saudara rindu untuk mendaki? Untuk mendaki tidak pernah mudah. Untuk mendaki membutuhkan tekad, membutuhkan latihan, membutuhkan kerja keras. Dan kita ada di sebuah masa di mana saya berdoa, ayo bertekad. Bertekad untuk menjadi lebih baik. Bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bertekad untuk satu langkah lagi kita maju dan tidak stuck. Bertekad untuk tidak menjadi loyo dan menjadi tua. Tetapi bertekad untuk terus menjaga stamina. Saudara, yang kedua, ini waktunya kerja keras. Jangan biarkan diri kita menganggur. Beberapa orang berkata, ini sudah waktunya kita masuk masa pensiun. Saudara, dan saya menemukan begitu banyak orang yang mulai bersantai-santai. Mereka menjadi lemah. Tetapi pada waktu kita membiarkan diri kita bekerja, maka tiba-tiba kekuatan baru, ide baru, terobosan baru Tuhan berikan buat kita. Saudara, dan yang ketiga, untuk saudara kita bisa naik ke gunung, kita harus latihan. Ada banyak orang yang berkata, apa yang perlu saya latih? Dalam hidup ini kita perlu berlatih semuanya. Kita perlu berlatih berdoa setiap hari 1 jam. Supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Dimulai mungkin dengan berat, tapi mari lakukan. Kita mulai berlatih untuk terus berdeklarasi. Saudara, katakan yang terbaik. Katakan Indonesia aman. Katakan masa depanmu di tangan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan itu yang Tuhan lakukan buat kita. Kita perlu berlatih untuk perang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap dalam hidup ini. Untuk perang menghadapi dunia. Untuk perang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan untuk perang menghadapi kelemahan kita. Dan itu perlu latihan. Tapi yang terakhir, saudara, kita perlu untuk berlatih berdoa dan membaca firman. Karena itulah kekuatan. Dan kalau 3 ini kita lakukan, bertekad, saudara, bekerja keras dan berlatih, maka kita ada di gunung batu. Dan pada waktu kita ada di gunung batu, saudara, tidak ada satupun yang menggoyahkan kita. Maka tidak ada satupun yang bisa menghantam kita. Karena gunung batu adalah Tuhan sendiri. Gunung batu adalah kekuatan kita. Gunung batu adalah pertahanan. Gunung batu adalah fondasi yang sangat solid. Saudara, tetapi Tuhan berkata juga, ada satu lagi. Bahwa pada waktu kita berdiri di gunung batu, ada suatu tempat yang sangat dekat dengan Dia. Saudara, bagaimana orang bisa sangat dekat dengan Tuhan? Tidak lain dari hubungan. Saudara, cucu saya tidak punya dan tidak melakukannya banyak hal. Kadang-kadang dia sangat nakal. Kadang-kadang saudara dia kotor belepotan dengan semua saudara makanan apapun yang tumpah. Tapi dia tetap dengan sangat mudah mendekati saya. Di tengah badannya yang keringatan dan bau dan belum mandi, saudara, dengan mudahnya dia duduk di pangkuan saya dan tidak peduli. Saudara, walaupun orang harus berjanji dan harus bikin, saudara, ya, waktu untuk bertemu dengan saya, dia bisa datang kapan saja, menerobos siapa saja. Apa yang membuat dia berbeda? Saudara, hubungan. Ada sebuah darah yang menghubungkan saya dengan dia. Dan dalam nama Yesus, bukankah kita semuanya punya hubungan darah? Karena kematian Tuhan di atas kayu salib,
Ada yang namanya darah yang bicara sangat mahal. Darah yang menebus kita. Darah yang menyelamatkan. Darah yang membawa kita, saudara, mempunyai karunia untuk mewarisi. Mewarisi segalanya. Mewarisi hadirat. Mewarisi berkat. Mewarisi otoritas. Mewarisi sifat. Mewarisi kekuatan. Mewarisi segalanya. Saudara, seringkali saya kaget dengan apa yang cucu saya buat. Saudara, dia bertingkah atau melakukan persis saya. Atau persis opanya. Atau persis papahnya. Tanpa kita mengajar. Saudara, saya punya anak yang kalau dia tidak suka atau dipaksa melakukan sesuatu, dia akan melet, saudara. Dia akan begitu. Saudara, dan tiba-tiba cucu saya yang kedua, Elion, saudara, usianya 1,5 tahun, 2 tahun. Saudara, setiap kali, saudara, dia disuruh melakukan apapun yang dia tidak suka, dia melet. Saudara, tidak ada alasan, saudara. Saudara, anak saya, saudara ya, menyukai tipe-tipe perempuan tertentu. Saudara, dan dia baru 2 tahun. Kalau ada wanita-wanita dengan tipe tertentu yang bapaknya suka, saudara, dia menoleh. Dan dia akan datangin dan tatap. Saudara, dan dia langsung tahu. Saudara, bahwa orang ini cantik. Saudara, kenapa itu tidak perlu diajarkan? Saudara, cucu saya yang perempuan, saudara sangat, saudara ya, menentukan ini baju jelek atau tidak. Di usia 2 tahun, dia selalu memilih bajunya sendiri. Dia ke mall dan dia akan memilih baju. Dan dia akan bilang ini. Yang ini jelek. Saudara, yang dia lihat, yang dia pilih benar-benar yang mahal, elegan, bagus. Saudara, siapa yang mengajar? Tidak ada. Tapi seleranya bisa persis selera saya. Saudara, bagaimana? Diturunkan. Saudara, bahkan dia dengan sangat suka menari. Kenapa? Pada waktu di dalam kandungan, saudara, ayah dan ibunya setiap hari menari buat Tuhan. Karena itu diturunkan. Dan tahukah saudara, pada waktu kita menerima hubungan saudara karena kuasa penebusan oleh darah Yesus. Kita seharusnya menerima genetika yang baru. Kita menerima DNA yang baru. Kita menerima sifat yang baru. Kita menerima hubungan. Dan membuat saudara bisa sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mengerti ini. Banyak orang berkata, kenapa saya berdoa dan saya rasa tidak ada hadirat Tuhan? Kenapa saya minta dan tidak pernah menerima? Sekali lagi, karena kau tidak mengerti. Dan iblis menipumu dengan segala macam suara. Iblis menipu bahwa engkau bukan siapa-siapa. Bahwa Tuhan jauh. Bahwa Tuhan pilih kasih. Bahwa Tuhan tidak pernah memperhatikanmu. Saya berdoa, bisakah saudara sungguh-sungguh mengerti dan membina sebuah hubungan. Pada waktu engkau intim dengan Tuhan. Pada waktu engkau sangat dekat. Pada waktu engkau sangat-sangat memperhatikan suaranya, hatinya, maunya. Maka engkau memiliki hubungan. Dan engkau menjadi sangat dekat. Pada waktu engkau sangat dekat, engkau mewarisi, engkau mengenal, engkau bisa mendapat begitu banyak hal. Saudara, kemarin saya video call dengan cucu saya. Saudara, dia jalan-jalan di mall bersama saudara pengasuhnya. Dan tiba-tiba dia memilih sebuah barang dan pengasuhnya jelas tidak boleh, saudara. Dan tidak merasa berhak memutuskan apakah boleh atau tidak. Saudara, dan cucu saya langsung berkata, telepon Oma. Saudara, dan kemudian dia telepon saya dan saya tanya, saudara, Miel, kenapa mau beli itu? Bagus, katanya. Dan kemudian saya tanya lagi, memangnya Miel punya uang? Saudara, dan dia jawab dengan senyum yang sangat manis. Dia bilang, Oma bayar. Saudara, dan akhirnya saya berkata, oke, ambil aja, nanti saya bayar. Saudara, dia di mall. Saudara, dan dia ambil barang. Dan dia tinggal telepon dan berkata, Oma bayar. Saudara, dan saya toh mesti bayar. Saudara, dan kenapa dia bisa melakukan itu? Sekali lagi, hubungan. Dan kenapa saya juga berkata ya, senyumnya meluluhkan saya. Saudara, kenapa? Hubungan. Dan hari ini
Saya berkata, mari naik ke gunung. Buat perjanjian. Mari intim dengan Tuhan. Hubungan mendatangkan jaminan. Mendatangkan berkat. Mendatangkan semua yang Tuhan sediakan. Saudara bisa menikmati. Tuhan Yesus memberkati.